Baiklah, perkenalkan saya Oki Alexander dari Sistem Informasi Bilingual 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website. Baiklah, selamat menyaksikan. Nama proyek. Nama proyek ini adalah Sistem Informasi Persediaan Barang CV dunia offset berbasis website. Latar belakang. Seiring dengan berkembangnya zaman pada saat ini, sistem informasi dengan menggunakan teknologi komputer yang sangat canggih dan modern akan memudahkan kita untuk melakukan pengolahan data yang dapat menghemat waktu, ruang, dan biaya. Ya, dan hasil suatu informasi yang diperoleh akan sangat memuaskan, berguna, dan bermanfaat bagi perusahaan atau instansi yang menggunakannya. Pengolahan data dan informasi secara cepat, tepat, dan efisien adalah hal penting yang dibutuhkan bagi setiap perusahaan atau instansi seperti pada CV Dunia Offset yang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang percetakan. CV Dunia Offset masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan data, terutama pada pengolahan data persediaan barang, sehingga memperlambat dalam proses pengolahan data dan pengontrolan persediaan barang. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi yang mampu meningkatkan kinerja sistem agar dapat memberikan hasil yang maksimal serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Berdasarkan uraian di atas, bahwa sistem informasi sangat diperlukan dalam suatu perusahaan, sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Sistem Informasi Persediaan Barang CV Dunia Offset berbasis website. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat saya rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Apa saja yang diperlukan pada sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website? Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website? Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website? Dan yang keempat, apa saja masalah atau hambatan yang dihadapi pengguna pada sistem sebelumnya? Batasan masalah. Dalam hal ini saya akan membatasi masalah hal tersebut bukan agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuannya serta keterbatasan waktu dan kemampuan saya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu satu, informasi persediaan barang, jumlah stok barang, informasi pengeluaran barang, dan informasi pemasukan barang. Yang kedua, database yang digunakan adalah MySQL. Tujuan proyek ini yang pertama untuk membuat sistem informasi persediaan barang yang dapat mengelola barang masuk dan keluar, stok barang, data pelanggan, pengiriman, transaksi pemesanan dengan menggunakan metode prototype. Yang kedua, membuat sistem informasi yang dapat melakukan pengontrolan stok barang di gudang sehingga dapat memberitahukan tentang jumlah stok barang yang ada di gudang dengan cepat dan akurat, dan menyajikan pemrosesan data tentang barang yang masuk dan yang keluar dengan cepat dan akurat sehingga dapat dihasilkan informasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, untuk merancang sistem informasi persediaan barang yang dapat mengatasi permasalahan pada sistem sebelumnya. Manfaat proyek ini yang pertama, membantu pihak CV dunia usaha dalam proses pengolahan data persediaan barang yang akan masuk dan keluar sehingga akan semakin mempermudah admin gudang dalam memberikan suatu informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk menghindari keterlambatan barang dan hilangnya barang. Ketiga, dapat menunjang kinerja di CV dunia offset untuk pengembangan sistem yang terkomputerisasi yang dapat digunakan oleh pihak perusahaan. Yang keempat, menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat mengenai data maupun laporan yang dibutuhkan serta memudahkan karyawan dalam melakukan pengkontrolan persediaan barang. Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah metode prototipe. Dikarenakan metode ini dapat menghemat waktu dalam pengembangan sistem, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pengguna. Berikut adalah WBS diagram dari sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website. 1.0 komunikasi, lanjutannya. 2.0 perencanaan, lanjutannya. 3.0 pemodelan, lanjutannya. 4.0 konstruksi, 5.0 implementasi, 6.0 pengujian, 7.0 penyerahan. Nah, organisasi tata kelola proyek sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis SDM dan OTK adalah sebagai berikut. Memiliki 6, yaitu manajer pengumpulan data, manajer analisis, manajer desain sistem, manajer konstruksi sistem, manajer implementasi sistem, dan manajer testing. Tabel estimasi anggaran proyek sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website dapat dilihat pada GDocs berikut, atau dalam gambar seperti berikut. Berikut adalah tabel estimasi anggaran proyek sistem informasi persediaan barang. Selanjutnya penjadwalan aktivitas proyek menggunakan Gantt chart. Berikut adalah Gantt chart-nya. Lalu selanjutnya ada diagram activity on a row, adalah sebagai berikut.
Lalu critical path diagram yaitu sebagai berikut. Berdasarkan critical path diagram di atas dapat dituliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Lalu dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa jalur ketiga yaitu ABE HLMN adalah jalur kritis dengan lama proyek yaitu 19 hari. Jalur 3 adalah jalur kritisnya. Lalu ada cost benefit analysis yang dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu yang pertama analisis payback period. Perhitungan analisis payback period adalah sebagai berikut. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua, adapun secara detailnya adalah 2,33 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impasse atau break-even point pada waktu 2,33 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Lalu yang kedua, analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah sebagai berikut. Dengan total biaya 22.950.000, sedangkan total keuntungan yang dapat adalah sebagai berikut. Dengan total manfaat 32.100.000, rumusan ROI-nya adalah sebagai berikut. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 39,87% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi CV dunia offset ini. Yang ketiga, analisis net present value. Perhitungan analisis net present value sebagai berikut. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV-nya didapatkan sebagai berikut. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh CV dunia offset pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 1.032.148 perak, atau NPV-nya lebih besar dari 0. Maka proses informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website ini tersebut dapat dilaksanakan. Yang keempat, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya I1 sama dengan 5%, maka NPV-nya adalah sebagai berikut. Dan jika I2 sama dengan 20%, maka IRR-nya adalah sebagai berikut. Dan NPV-nya sebagai berikut yang bernilai negatif. Maka IRR-nya 17,63%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 17,63% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website dapat diterima. Lalu rancangan interface dari sistem persediaan barang ini yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada login dengan tampilan sebagai berikut. Lalu ada halaman utama atau dashboard yang menunjukkan sistem informasi persediaan barang CV dunia offset. Lalu selanjutnya adalah halaman data master. Dalam tab barang akan muncul sebagai berikut. Lalu jika diklik supplier maka akan tampil sebagai berikut. Lalu customer, halaman data master customer. Lalu halaman data transaksi pemesanan. Lalu halaman data transaksi barang masuk. Dan halaman data transaksi barang keluar. Lalu ada halaman laporan barang masuk dengan memasukkan tanggal, bulan, dan tahun. Lalu adalah halaman laporan barang keluar, juga sama seperti sebelumnya. Lalu ada halaman laporan sisa barang. Kesimpulan, sebelumnya CV dunia offset ini masih menggunakan sistem manual sehingga memperlambat dalam memasukkan data, pengolahan data, pembuatan laporan, dan lain-lain. Dengan menggunakan sistem yang baru ini, dapat mempercepat dan mempermudah dalam memasukkan data, pengolahan data, pembuatan laporan, dan lain-lain. Sistem informasi persediaan barang ini juga dapat digunakan untuk membantu meminimalisir tingkat kesalahan yang biasanya terjadi dalam sistem manual atau sistem yang sebelumnya ini. Sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website ini juga telah menggunakan tampilan yang user-friendly sehingga memudahkan user dalam menggunakan sistem informasi ini. Lalu selanjutnya waktu dan jadwal kegiatan. Proyek pengembangan sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website ini akan dilaksanakan pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Lalu kerangka pikir. Yang pertama yaitu sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website. Yang pertama menentukan tema proyek, merancang work breakdown structure diagram atau diagram WBS, merancang diagram SDM dan OTK, membuat tabel estimasi anggaran proyek, membuat penjadwalan aktivitas proyek menggunakan Gantt chart, membuat diagram activity on a row, membuat critical path diagram, menganalisis cost benefit, lalu yang terakhir merancang user interface. Analisis data penelitian kuantitatif, yaitu pengumpulan data, analisis sistem, perancangan database dan UI,
kesimpulan. Lalu ada penelitian kualitatif, wawancara, analisis kebutuhan sistem, kesimpulan, dan dokumentasi. Terima kasih telah menyaksikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.